Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian gunung. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan saya mohon maaf untuk teman-teman semua karena sudah beberapa minggu ini saya tidak pernah siaran. Dikarenakan saya ada urusan yang sangat sibuk di luar kota. Jadi saya baru bisa siaran hari ini. Oke, sebelum melanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan kita langsung saja menuju ke ceritanya. Di sebuah kafe kecil di pinggir kota Padang, 5 sahabat duduk mengelilingi meja kayu yang sudah usang. Lina, gadis berambut panjang dengan senyum manis, duduk mencatat rencana buku kecilnya. Andi, pacarnya, duduk di sampingnya sambil sesekali mencuri pandang ke arahnya. Bobby, si petualang berjiwa bebas, menggenggam secangkir kopi hitam sambil bercerita tentang pengalaman mendaki gunung sebelumnya. Somad yang pendiam dan selalu membawa kamera hanya mengangguk-angguk mendengarkan. Terakhir ada Puput, gadis ceria yang tak bisa diam, sibuk menggoda Somad agar lebih banyak bicara. Ide bagus banget nih, ke Gunung Singgalang. Kita udah lama banget gak camping bareng. Terakhir kapan ya? Pas SMA kali ya? Seru Puput, matanya berbinar. 4 bulan lalu, waktu itu kita ke Bukit Kecapi. Tapi Bobby nyanyi keras banget sampai tendanya ambruk. Jawab Lina sambil tersenyum kecil. Semua tertawa kecuali Bobby yang pura-pura agak cemberut. Sekarang aku udah pro. Singgalang bakal jadi petualangan epik kita. Katanya pemandangannya di puncaknya itu bikin orang takjub. Aku cek forum pendaki, treknya gak terlalu susah. Tapi ada yang bilang gunung ini angker, banyak cerita mistis di sana, kata Andi. Angker? Serius? Ada cerita apa aja? Puput memandang ke arah Andi dengan ekspresi penasaran. Katanya ada pendaki yang hilang, terus ditemuin udah jadi mayat di bawah jurang. Ada juga yang bilang pernah dengar suara aneh, kayak orang nangis gitu. Jelas Andi sambil menyeruput tehnya. Somad akhirnya angkat bicara dengan suaranya yang pelan. Itu sih cuma cerita lah. Gak usah takut. Kita bawa perlengkapan lengkap. Insya Allah aman. Oke, kita bagi tugas. Aku sama Andi urus logistik. Bobby sama Puput cari info jalur sama tenda. Somad, kamu bawa kamera sama senter cadangan, ya? Deal? Deal. Hari berikutnya diisi dengan persiapan matang. Lina dan Andi pergi ke pasar untuk membeli makanan kaleng, beras, dan peralatan masak. Di sela-sela belanja, Andi mencuri kesempatan memeluk Lina dari belakang saat mereka berada di lorong sepi di toko peralatan outdoor. Lina, kamu cantik banget pas serius gini, bisiknya di telinga Lina. Lina tersipu, lalu mencubit lengan Andi sambil tertawa. Udah fokus, nanti malah lupa beli apa. Sementara itu, Bobby dan Puput sibuk browsing di laptop, mencari jalur terbaik ke Singgalang. Mereka juga memesan tenda baru secara online. Puput sering menggoda Bobby, pura-pura memeluknya dari samping sambil bilang, Kalau takut di gunung, aku peluk ya. Bobby hanya tertawa, tapi wajahnya sedikit memerah. Somad seperti biasa lebih banyak diam. Dia memeriksa kameranya, memastikan baterai penuh dan lensa bersih. Di kamarnya yang penuh poster alam, dia menemukan artikel lama tentang Gunung Singgalang. Salah satu kalimat membuatnya berhenti membaca. Jangan mengganggu yang bukan milikmu di sana.
atau kau akan menyesal." Dia menggelengkan kepala, menganggapnya omong kosong. Tanggal keberangkatan ditetapkan 15 Maret 2024. Mereka akan melangkah pagi-pagi sekali dari Padang menuju kaki gunung di Kota Baru. Semua excited, tapi ada sedikit rasa takut yang terselip di hati masing-masing, terutama setelah cerita Andi. Namun semangat petualangan mengalahkan segalanya. Malam sebelum berangkat, Lina dan Andi berpelukan di balkon rumah si Lina, menatap langit yang berbintang. Aku gak sabar buat lihat sunrise bareng kamu di puncak, kata Lina dengan lembut. Andi mencium keningnya. Aku juga. Kita bakal bikin kenangan yang indah di sana. Sayangnya mereka tidak tahu bahwa kenangan itu akan jadi mimpi buruk. Tanggal 15 Maret 2024, langit masih gelap saat kelima sahabat berkumpul di terminal. Udara dingin menusuk tulang, tapi semangat mereka membara. Mobil sewaan membawa mereka ke Toko Baru, titik awal pendakian Gunung Singgalang. Di perjalanan, Puput memutar lagu-lagu ceria dari speaker portable-nya. Sementara Bobby bercanda tentang jadi penutup barisan biar tidak ada yang tertinggal. Sesampainya di kaki gunung, mereka memulai pendakian pukul 7 pagi. Jalur awal masih landai, penuh pepohonan rindang dan suara burung berkicau. Lina berjalan di depan bersama Andi. Tangan mereka sesekali bersentuhan. Lihat tuh, burungnya lucu banget, seru Lina sambil menunjuk seekor burung kecil berwarna kuning yang melompat-lompat di dahan. Andi tersenyum, lalu merangkul pundak Lina. Lebih lucu itu kamu. Di belakang, Bobby dan Puput terus bercanda. Bob, kalau kamu ketemu beruang, kamu lari duluan apa lindungin aku? Tanya Puput sambil cengengesan. Iya, lindungin lah. Tapi aku takutnya dia malah takut sama suara ketawa kamu. Balas Bobby. Puput memukul lengan Bobby sambil tertawa keras. Somat berjalan di paling belakang. Kameranya tergantung di lehernya. Dia sering berhenti untuk memotret pemandangan. Akar-akar besar menjalar, kabut tipis yang mulai turun, dan cahaya matahari yang tembus di sela-sela daun. Sesekali dia merekam video pendek, mengabadikan tawa teman-temannya. Setelah 3 jam berjalan, mereka sampai di pos pertama. Rasa lelah mulai terasa, tapi suasana tetap ceria. Mereka duduk melingkar, membuka bekal nasi goreng yang dibawa dari rumah. Ini enak banget. Siapa yang masak? Tanya Bobby sambil mengunyah. Aku sama Lina, jawab Andi bangga. Puput menggoda. Wah, calon suami idaman nih. Saat istirahat, Andi dan Lina menyelinap ke balik pohon besar, agak jauh dari yang lain. Di sana mereka berciuman penuh gairah. Tangan Andi merayap ke pinggang Lina, menariknya lebih dekat. Aku pingin banget kita punya waktu berdua di puncak nanti, bisik Andi, nafasnya hangat di leher Lina. Lina tersenyum nakal. Sabar ya, nanti malam kita cari spot sepi. Pendakian dilanjutkan setelah makan. Jalur mulai menanjak, akar-akar dan bebatuan membuat mereka harus lebih berhati-hati. Kabut semakin tebal dan suhu semakin dingin. Tiba-tiba Somat berhenti. Matanya tertuju pada sesuatu di semak-semak. Apa itu? Tanyanya pelan. Yang lain mendekat, melihat apa yang dia tunjuk. Di antara ranting ada kain lusuh berlumur darah kering. Mungkin cuma sampah pendaki itu, kata Bobby, tapi suaranya tak yakin. Buang aja pikiran buruk itu, ujar Lina mencoba menenangkan. Mereka melanjutkan perjalanan, tapi suasana mulai berubah. Tawa mereka berkurang, diganti oleh keheningan yang sesekali dipecahkan oleh suara ranting patah dari kejauhan.
Somad diam-diam merekam kain itu sebelum ikut berjalan lagi. Malam mulai turun saat mereka sampai di area datar untuk berkemah. Tak jauh dari puncak, 2 tenda didirikan. Satu untuk Lina dan Puput, satu lagi untuk Bobby, Andi, dan Somad. Api unggun dinyalakan, dan mereka duduk mengelilinginya sambil memanggang jagung. Puput bersandar di bahu Bobby, pura-pura mengantuk. Sementara Andi dan Lina saling pandang dengan senyum yang penuh arti. "Besok kita ke puncak ya. Katanya sunrise-nya spektakuler," kata Bobby. "Pastinya gitu. Tapi sekarang aku mau istirahat dulu sama Lina," jawab Andi. Dia menggandeng tangan Lina, membawanya ke tenda. Di dalam, mereka tak langsung tidur. Andi menarik Lina ke pelukannya, menciumnya dalam-dalam. Tangan mereka saling menjelajah. Nafas mereka semakin berat. Kita lanjutin di puncak nanti ya. Bisik Lina menghentikan Andi sebelum semuanya kelewatan. Andi mengangguk, wajahnya penuh hasrat. Di luar angin mulai bertiup kencang, membawa suara aneh seperti bisikan. Somad yang masih duduk di dekat api merekam suara itu dengan kameranya. Tak tahu bahwa malam ini adalah awal dari kengerian yang menanti. Pagi hari tanggal 16 Maret 2024. Kelompok itu bangun dengan semangat baru. Udara dingin menusuk, tapi sinar matahari pagi tembus dari celah-celah pohon, membuat mereka bersemangat menuju puncak. Setelah sarapan roti dan kopi instan, mereka bawa barang dan melanjutkan perjalanan. Jalur menuju puncak lebih curam, dengan batu-batu licin dan akar yang menjuntai seperti tangan-tangan yang siap untuk mencengkram. Kabut masih tebal, tapi sesekali angin membukanya, memperlihatkan keindahan lembah di bawah. Lina dan Andi berjalan berdekatan, tangan mereka tak lepas satu sama lain. Aku gak sabar buat lihat puncaknya. Tapi gak sabar lagi buat malam ini, balas Andi dengan senyum nakal, membuat Lina mencubit lengannya sambil tertawa. Di belakang, Puput dan Bobby terus bercanda, sementara Somad seperti biasa, sibuk memotret dan merekam. Setelah 2 jam mendaki, mereka akhirnya sampai di puncak Gunung Singgalang. Pemandangan di depan mereka sungguh luar biasa. Lautan awan putih membentang di bawah, sementara matahari pagi menyelinap di ufuk timur, mewarnai langit dengan gradasi oranye dan merah muda. Wow, keren banget. Seru Puput, matanya berbinar. Bobby langsung mengeluarkan ponselnya untuk selfie, sementara Somad sibuk mengambil footage dengan kameranya. Lina dan Andi duduk di sebuah batu besar agak terpisah dari yang lain, menikmati momen berdua. Andi merangkul Lina dari belakang, mencium lehernya dengan lembut. "Keren banget ya," bisiknya di leher Lina. Lina mengangguk, lalu membalikkan tubuhnya, mencium bibir Andi dengan penuh perasaan. Aku sayang kamu, katanya pelan. Andi tersenyum dan menjawabnya, "Aku lebih sayang kamu." Hari itu dihabiskan dengan bermain di puncak, mengambil foto dan menikmati bekal terakhir mereka. Saat sore tiba, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di puncak agar bisa melihat bintang di malam hari. "Besok pagi kita turun, jadi malam ini kita nikmati dulu," kata Bobby sambil menyalakan api unggun kecil. Malam tiba dan suasana menjadi lebih intim. Puput dan Bobby duduk berdekatan di dekat api, berbagi selimut sambil bercanda. Somad duduk agak jauh, fokus pada kameranya, mencoba menangkap gambar langit yang berbintang. Sementara itu, Lina dan Andi tak bisa menahan diri lagi. Mereka menyelinap ke balik semak-semak besar di dekat tenda, jauh dari pandangan teman-teman mereka. Di bawah cahaya rembulan, Andi menarik Lina ke pelukannya, menciumnya dengan penuh nafsu. Tangan Andi merayap ke bawah baju Lina, membelai kulitnya yang hangat. Lina tidak menolak, malah membalas dengan ciuman yang lebih dalam. kita beneran mau di sini.
Bisik Lina, nafasnya tersengal. Kenapa enggak? Kita cuma berdua. Jawab Andi sambil membaringkan Lina di atas rumput. Pakaian mereka mulai terlepas satu persatu, dan gairah mereka memuncak. Andi mencium setiap inci tubuh Lina, sementara tangan Lina mencengkram punggung Andi erat-erat. Mereka hampir melangkah lebih jauh, tapi tiba-tiba angin bertiup kencang, membawa suara seperti jeritan samar. Lina terlonjak, mendorong Andi menjauh. Andi, kamu dengar itu gak? Tanyanya panik. Andi menggeleng, masih terengah-engah. Cuma angin, Lin. Ayo kita lanjutin. Tapi sebelum mereka bisa melanjutkan, suara itu datang lagi, lebih jelas, seperti tangisan perempuan yang penuh dendam. Lina buru-buru mengenakan bajunya lagi, wajahnya pucat. Ini gak bener, Di. Kita balik sekarang. Dengan enggan, Andi mengikuti Lina kembali ke tenda. Di sana, mereka mendapati Puput dan Bobby sudah tertidur. Sementara Somad masih terjaga, memandang mereka dengan tatapan aneh. Kalian dari mana? Cuma jalan-jalan sebentar. Jawab Lina cepat. Somad tidak bertanya lagi, tapi matanya tak lepas dari mereka. Malam itu Lina tak bisa tidur. Dia terus mendengar bisikan samar, seperti ada yang memanggil namanya dari kejauhan. Andi yang tidur di sampingnya tidak mendengar apa-apa. Di luar tenda, angin semakin kencang, dan sesuatu mulai bergerak di kegelapan. Sesuatu yang tak terlihat, tapi bisa dirasakan. Pagi tanggal 17 Maret 2024. Kelompok itu bangun dengan suara yang berbeda. Kabut tebal menyelimuti puncak, membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Lina terlihat gelisah, wajahnya pucat setelah malam yang penuh mimpi buruk itu. Andi mencoba menenangkannya, tapi dia sendiri merasa ada yang tidak beres. Aku ngerasa dilihatin sejak semalam. Bisik Lina saat mereka berkemas untuk turun. Puput dan Bobby masih ceria, tidak menyadari ketegangan yang mulai muncul. Ayo cepat turun. Aku sudah kangen mandi air hangat. Seru Puput sambil memasukkan sleeping bag ranselnya. Somad seperti biasa diam saja, tapi tangannya gemetar saat memasukkan kameranya ke tas. Perjalanan turun dimulai pukul 8 pagi. Jalur yang mereka lalui terasa berbeda dari saat naik. Pohon-pohon nampak lebih rapat, dan suara burung yang dulu ramai kini menghilang. Hanya ada keheningan yang mencekam. Dipecah sesekali oleh suara ranting patah di kejauhan. Kalian dengar gak? Tanya Bobby, berhenti mendadak. Dengar apa, Bob? Balas Puput. Kayaknya ada yang ngikutin kita. Itu cuma hewan lah, kata Andi, tapi suaranya tidak meyakinkan. Mereka melanjutkan perjalanan, tapi rasa takut mulai merayap di hati masing-masing. Lina berjalan di depan, tangannya mencengkram lengan Andi erat-erat. Tiba-tiba dia berhenti, menunjuk ke arah semak. Itu apa? Seru Lina. Di antara kabut, ada sosok samar seorang perempuan yang berpakaian putih lusuh. Rambutnya panjang menutupi wajah. Dia berdiri diam, tapi kepalanya perlahan terangkat, memperlihatkan mata kosong yang hitam pekat. Lari, ayo lari. Lina berteriak. Mereka berlari pontang-panting, tak peduli ranting-ranting yang mencakar wajah dan tangan mereka. Somad yang berada di belakang tersandung dan jatuh. Kameranya terlepas, merekam sesuatu yang mengerikan. Sosok itu tiba-tiba muncul di depannya. Wajahnya penuh luka dan mulutnya terbuka lebar tanpa suara. Somad! Teriak Puput, berbalik untuk menolongnya. Tapi saat mereka mendekat, Somad sudah berdiri lagi dengan wajahnya yang kosong. Aku baik-baik saja, katanya datar, tapi matanya tak berkedip. Mereka tidak punya waktu untuk bertanya, karena suara tangisan itu kembali terdengar. Lebih keras dan lebih dekat. Perjalanan turun menjadi mimpi buruk. Setiap beberapa menit,
Mereka melihat bayangan-bayangan aneh di kabut. Sosok perempuan itu kadang jauh, kadang hanya beberapa langkah di belakang. Puput mulai menangis, memeluk Bobby erat-erat. Aku nggak mau mati di sini. Bobby mencoba menenangkan, tapi wajahnya sendiri penuh ketakutan. Tiba di sebuah tebing curam, mereka terpaksa berhenti. Jalan di depan terhalang jurang yang dalam dan kabut yang membuat mereka tidak bisa melihat dasarnya. Kita harus cari jalan lain, kata Andi dengan suaranya yang gemetar. Tapi sebelum mereka bergerak, Somad tiba-tiba berjalan ke tepi jurang. Matanya kosong. Somad, mundur. Jangan ke situ. Teriak Lina, tapi Somad tidak mendengar. Dia melangkah ke depan dan jatuh tanpa suara. Tubuhnya menghilang ke dalam kabut. Puput menjerit, dan Bobby memeluknya dengan erat. Sementara Lina dan Andi terpaku menatap jurang. Ini salah kita. Kita kualat gara-gara semalam. Lina menangis. Andi memeluknya. Jangan bilang gitu, Lin. Kita bisa keluar dari sini. Tapi di dalam hati, Andi tahu sesuatu telah terbangun. Sesuatu yang tak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Kabut semakin pekat, menyelimuti keempat sahabat yang tersisa. Kematian Somad masih membekas di pikiran mereka, tapi tak ada waktu untuk berduka. Kita harus terus jalan, seru Andi mencoba mengambil alih kendali. Lina mengangguk lemah, wajahnya pucat. Puput masih menangis di pelukan Bobby. Sementara Bobby berusaha tetap tegar, meski kakinya gemetar. Mereka mencari jalur alternatif, berjalan menyusuri tebing dengan hati-hati. Angin bertiup kencang, membawa bisikan yang kini jelas terdengar. Kalian milikku. Suara itu dingin, penuh dendam, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Itu dia lagi. Teriak Puput, menunjuk ke arah kabut. Sosok perempuan itu muncul kembali. Kali ini lebih dekat. Tangannya terulur seperti ingin meraih mereka. Lari! Kita harus cepat lari! Teriak Andi. Mereka berlari lagi. Tapi jalur semakin sempit dan licin. Bobby yang memimpin tersandung batu dan jatuh ke tanah. Puput berhenti untuk membantunya. Tapi tiba-tiba, sosok itu muncul di depan mereka. Wajahnya kini terlihat jelas. Kulit pucat penuh luka, mata hitam tanpa pupil, dan mulutnya tersenyum menyeringai. Puput menjerit, dan sebelum Bobby bisa berdiri, sosok itu mendorongnya ke jurang. Tubuh Bobby menghantam bebatuan di bawah dengan suara yang mengerikan. Krak! Tulang-tulangnya remuk, dan darah bermuncratan ke udara sebelum dia menghilang di dalam kabut. Puput jatuh tersungkur, menangis histeris. Lina dan Andi berlari ke arahnya, mencoba menariknya untuk berdiri. Kita nggak bisa tinggal di sini, Put. Ayo cepat kita lari! Teriak Andi, tapi Puput tidak bergerak. Tubuhnya gemetar hebat. Dan sosok itu muncul lagi. Kali ini, tepat di belakang Puput, dengan gerakan cepat. Tangan mencengkram leher Puput dan menghantamkan ke udara. Lina dan Andi hanya bisa menonton saat Puput meronta. Kakinya menendang-nendang sebelum lehernya terpelintir dengan suara patah yang mengerikan. Tubuhnya dilempar ke jurang, menghantam tebing dengan keras hingga kepalanya pecah. Darah dan otaknya berceceran di bebatuan. Andi dan Lina mencoba untuk berlari. Tangan mereka saling menggenggam erat. Kabut semakin tebal dan suara tangisan itu berubah menjadi tawa mengerikan yang menggema di sekitar mereka. Jalur semakin jelas, tapi mereka terus berlari, tak peduli kemana arahnya. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka longsor. Lina dan Andi jatuh ke jurang. Tubuh mereka terpisah saat menghantam dinding tebing. Andi mendarat lebih dulu, punggungnya menghantam batu tajam hingga tulang belakangnya patah. Dia masih hidup, tapi tidak bisa bergerak.
hanya bisa menatap ke atas saat Lina jatuh tepat di sampingnya. Tubuh Lina tersangkut di akar yang menjuntai, tapi akar itu tidak kuat untuk menahan. Dengan suara mengerikan, tubuhnya terlepas dan menghantam batu di bawah. Brak! Perutnya robek terkena batu runcing. Ususnya keluar menghambur, bercampur darah yang mengalir deras. Matanya terbuka lebar, menatap Andi dengan tatapan kosong sebelum nyawanya pergi. Lina! Andi menjerit, tapi suaranya tenggelam oleh tawa sosok itu, yang kini berdiri di tepi jurang. Matanya dengan senyum penuh kemenangan, tubuhnya mulai merosot ke bawah. Kakinya terseret oleh sesuatu yang tak terlihat. Dia mencoba meraih akar, tapi tangannya licin oleh darah. Akhirnya dia jatuh ke dasar jurang. Kepalanya menghantam batu hingga pecah. Otaknya tercecer di tanah berlumur darah Lina. Di puncak, keheningan kembali menyelimuti Gunung Singgalang. Kabut perlahan menghilang, memperlihatkan pemandangan indah yang tak lagi disentuh oleh tawa atau langkah manusia. Tenda-tenda mereka ditemukan beberapa minggu kemudian oleh tim SAR, tapi tak ada jejak tubuh mereka, hanya kamera somat yang masih menyala, merekam tawa mengerikan yang bergema di malam terakhir mereka. Begitulah akhir kisah tentang 4 pendaki yang tewas di Gunung Singgalang. Kisah ini hanya fiktif, cerita karangan. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.